Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita akan bahas mengenai isu-isu apa saja yang menarik untuk kita perbincangan hari ini. Assalamualaikum Bu Asnawi. Waalaikumsalam. Ya Bu Asnawi, setidaknya ada 3 informasi yang cukup penting di halaman pertama mungkin akan kita tampilkan hari ini dalam sebagai headline seperti itu. Yang pertama mungkin terkait dengan polisi yang kemudian juga menangkap polisi karena kasus illegal logging seperti itu. Seperti apa informasi ini kita turunkan hari ini, Bung? Iya, Nana, dari berbagai laporan yang kita terima sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, tentunya banyak sekali seperti biasa, banyak berita-berita menarik. Cuman yang lebih menarik saya kira hanya 3 ini yang kita bahas di Serambi Topik edisi ini. Nana, kemarin memang itu satu operasi yang langsung dipimpin oleh Kapolres Nagan Raya ya, menangkap seorang Kapolsek Betung tepatnya, itu WA. Itu penangkapan ini dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa Kapolsek tersebut selama menjabat sebagai Kapolsek yang memang baru ya, memang baru dia jabat, itu melakukan illegal logging. Ini dilakukannya dengan mengupah penduduk setempat untuk memotong kayu secara tidak sah ya. Kemudian juga kemarin ditangkap sekitar 290 batang kayu jenis semantuk dan meranti yang kalau ditaksir sekitar nilainya sekitar 100 juta. Itu kemudian langsung disita oleh Kapolres beserta jajarannya yang melakukan penangkapan sekaligus dengan Kapolsek yang bersangkutan sekarang ditahan, Nana. Dari mana informasi ini kemudian didapatkan oleh pihak dari Polres Nagan Raya sendiri, Bu? Ya, dari pengakuan Kapolres itu diperoleh dari masyarakat ya yang melapor ke pihak Polres. Kita tahu bahwa di kawasan Betung Ate itu ada kawasan hutan lindung. Inilah yang dirambah oleh Kapolsek ini. Kita tahu juga bahwa dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Aceh dan Papua itu relatif masih bagus hutannya. Masih bagus karena memang kalau kita lihat dari atas masih ada tutup hutannya. Itu pun karena kedua provinsi ini merupakan provinsi yang sebelumnya sempat berkonflik. Kita tahu bahwa setiap konflik itu terjadi, kerap terjadi di hutan ya. Karena itu hutan Aceh masih relatif bagus. Walaupun demikian, pada saat Gubernur Irwandi itu pernah menetapkan bahwa menetapkan status moratorium logging. Jadi jeda tebang selama 15 tahun. Ada kemungkinan sebelum ini? Betul. Ya. Ketika Pak Irwandi menjadi Gubernur Aceh pada periode pertama tahun 2007 sampai 2012 lalu ya. Itu ditetapkan selama 15 tahun masa jeda tebang ini. Karena penetapan ini didasari karena kita melihat pada saat itu hutan Aceh juga sudah semakin mengkhawatirkan. Terutama di daerah-daerah barat selatan, termasuk kawasan Gunung Loser malah. Karena itulah ditetapkan sebagai, namun walaupun status itu ditetapkan, ada saja para perambah liar yang coba memanfaatkan hutan dengan menebang secara ilegal ya. Salah satunya misalnya seperti yang dilakukan penangkapan oleh Kapolres Nagan Raya kemarin terhadap anak buahnya sendiri, yaitu Kapolsek Betung. Tapi kemudian Bung, mungkin terkait dengan hal ini, illegal logging ini sendiri yang dilakukan oleh Kapolsek Betung, Ibda WA seperti itu, karena beliau juga adalah salah satu penegak hukum. Ibtu WA. Beliau juga salah satu penegak hukum seperti itu. Bagaimana kemudian perjalanan kasus hukum ini kepada beliau sendiri? Iya, logikanya sebagai seorang penegak hukum, di samping menjaga Kantipmas, dia juga menjaga lingkungan di sekitarnya, paling tidak ya, di kecamatan yang dipimpinnya, yaitu di sektor Betung.
Namun dia sendiri melakukan perambahan itu. Ini tentu kalau ibarat kata pepatah pagar makan tanaman. Seperti diungkapkan oleh oleh Kapolres itu akan akan disidang dengan memakai undang-undang sipil, kemudian juga yang bersangkutan akan dikenakan sanksi internal. Sejauh ini memang belum kita ketahui sanksi apa, bahkan sanksi paling keras sampai ke pemecatan malah. Ya. Karena itu kita juga akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Mudah-mudahan tindakan atau sanksi hukum yang bakal diberikan oleh pihak Polres Nagan Raya terhadap personelnya itu akan memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi aparatur pihak kepolisian yang lain supaya tidak coba-coba melakukan perambahan hutan secara ilegal. Tapi juga bukan cuma hanya untuk anggota kepolisian, tapi juga seluruh lapisan masyarakat, Bung ya. Ini sebagai peringatan mungkin seperti itu. Informasi ini tentunya bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Dan juga Bung Asnawi yang juga cukup menarik kita turunkan hari ini terkait dengan mungkin pada Mei 2017 lalu ada kasus pembunuhan terhadap satu nenek dan juga 2 cucunya. Seperti apa perjalanan kasus ini saat ini, Bung? Iya, Nana, mulai kemarin kasus ini mulai disidangkan dengan mendengar tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada terdakwa. Yang terdakwanya yaitu seorang warga dari Aceh Tengah yang datang ke sana, kemudian kita tahu pada saat itu dia melakukan pencurian, perampokan, kemudian kepergok karena itu dia nekat membunuh nenek dan 2 cucunya. Pada saat itu kasus ini cukup heboh, bahkan di sidang perdana kemarin ini juga mendapat pengawalan yang cukup ketat di Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Itu karena memang ketika kasus ini merebak dulu pada bulan Mei, pertengahan Mei tepatnya, itu masyarakat cukup geram, cukup marah melihat kasus keji yang menimpa seorang nenek dan 2 cucunya ini. Karena itu tidak mengherankan kalau kemarin misalnya sidang perdana ini mendapat pengawalan yang cukup ketat dari aparat keamanan di Tapak Tuan, Aceh Selatan, Nana. Ya, tentunya informasi mengenai bagaimana perjalanan kasus hukumnya sendiri akan terus diikuti oleh Harian Seram Indonesia yang tentunya diinformasikan kepada masyarakat di Aceh seperti itu. Dan satu lagi, Bung, juga terkait dengan tes CPNS yang kemarin adalah hari kedua seperti itu. Bagaimana informasi ini kita turunkan, Bung? Iya, Nana, ini cukup menarik juga karena memang kita tahu bahwa angkatan kerja kita begitu banyak ketika ini bisa dimaklumi mengingat pada beberapa waktu sebelumnya selama 5 tahun belakangan hampir terjadi moratorium penerimaan pegawai negeri ya. Jadi ketika ada instansi yang membuka penerimaan calon pegawai negeri yang baru, itu ramai sekali yang mendaftar. Sebagai contoh misalnya untuk tingkat SMA sederajat itu ketika dibuka oleh pihak Kemenkumham ada 30.000 lebih yang mendaftar. Kemudian untuk S1 ada 7.000 lebih. Nah, Nana, kemarin untuk tingkat tes kemampuan dasar melalui komputer dari 1.500 peserta S1 hanya 45 orang yang lulus. Di hari pertama ya? Betul, di hari pertama. Kemudian kemarin hari kedua, kita juga masih terus memantau di Universitas Abul Yatama tempat tes komputer itu dilakukan. 67 orang yang lulus. Jadi ada peningkatan ya. Ada peningkatan sekitar hampir 20 orang dibandingkan dengan hari pertama. Ini baru testing kemampuan dasar. Nanti selanjutnya akan ada testing-testing berikutnya. Yang akhirnya nanti kalau untuk SMA sederajat itu diterima 500 peserta lebih. Kemudian untuk S1 yang akan diterima sebagai pegawai di lingkungan Kemenkumham sekitar 70 orang lebih, Nana. Ya, tentunya kita harapkan masyarakat Aceh mampu memenuhi seluruh kuota tersebut yang dibutuhkan oleh Kemenkumham Aceh. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.